Hasil tes DNA aku udah keluar. Jadi ini tes DNA yang aku lakuin yang kayak udah 1 bulan yang lewat gitu. Udah hampir 2 bulan. Malahan ini bakalan ngelihat aku itu nenek moyangnya, ataupun nggak cuma nenek moyang aja. Yang kayak kakek buyutku itu bakalan terlihat di sini. Kalau yang aku tahu, aku ini 100% orang Indonesia. Jadi aku di sini nggak yang kayak penasaran sama apakah aku punya darah luar dari Indonesia atau enggak, karena aku rasa aku 100% Indonesia ya. Yang aku cuman penasaran itu sebenarnya daerah Indonesianya itu aku di mana aja. Karena bapak sama ibuku itu mereka dari perbatasan Sumatera Utara sama Sumatera Barat, tapi kalau sekarang itu masuknya itu ke daerah administrasi Provinsi Sumatera Barat. Nah, tapi walaupun masuk ke Sumatera Barat, mereka bukan orang Minang. Mereka bukan orang Minang, dan kakek nenekku sama buyut-buyutku dan di atas-atasnya itu sepengetahuan aku yang kayak 2 atau 3 generasi di atas aku, yang aku tahu walaupun aku belum pernah ketemu sama mereka, kakek nenekku aku pun nggak ketemu sama mereka, diceritakan ataupun dibilang kalau mereka itu orang Mandailing, Batak Mandailing, nggak ada darah-darah Minangnya walaupun tinggal di Sumatera Barat gitu. Setelah ibu sama bapakku nikah itu, terus mereka kerantau gitu, dan setelah aku cari beberapa jurnal juga dulu, karena ada yang kayak konflik gitu di daerah Tapanuli, makanya beberapa nenek moyangku itu, kakek buyutku yang kayak di atasnya itu pindahlah ke daerah yang sekarang itu Provinsi Sumatera Barat. Makanya di situ 100%-nya orang Mandailing dari dulu-dulunya. And then udah gitu aja. Iya kan, makanya nggak menarik, karena aku bilang nggak mungkin aku punya darah lain, daerah Indonesia, apalagi dari daerah luar Indonesia yang kayak luar negeri gitu. I don't think so I have. Ini kita buka dulu emailnya ya. Emailnya ini sebenarnya udah datang yang kayak 1 minggu yang lalu, cuman aku belum siap. So sekarang kita buka. Welcome to you 23andMe. View your report. Oke. Oh, ternyata masih harus login. Ntar. Oke, ini udah login. Kita bisa pilih, ada 2 pilihan gitu di sini. Bisa mulai dari ancestry dulu atau dari trait. Kalau ancestry itu kan yang kayak dari nenek moyang kita ataupun keturunan. Kalau trait itu yang kayak sifat ataupun karakteristik, yang kayak prediksi kita nanti bakalan lebih suka warna ini atau lebih suka warna itu, ataupun kemungkinan kita bakalan punya kebotakan dini atau enggak, yang kayak gitu-gitu ya. Jadi kita coba dari ancestry dulu ya, karena ini yang bikin aku bakalan lebih penasarannya lagi. Ancestry. Oh, wait. Wow. Tadi ini kok ada warna-warna hijau ini ya, yang kayak lumayan besar, terus ada warna merah atau coklat gitu juga lumayan. Wait, setahu aku ini yang kayak dia dari negara-negara yang berbeda atau region yang berbeda gitu ya. Mungkinkah cara tuh kan yang kayak Asia Timur 90%. Tapi kok dibuat di Asia Timur ya, bukan Asia Tenggara? Atau mereka nggak punya ininya Asia Tenggara? Oke, kita lihat detailnya ya, karena ini bukan berarti juga aku punya keturunan Jepang, Korea, atau Cina, ataupun Taiwan gitu. Karena ini yang kayak secara umumnya. Dia nanti secara umum bisa diklik lagi, bisa diklik lagi, bisa diklik lagi. Sebenarnya belong to kemana gitu ya. So let me check. Oke, Indonesian, Thai, Khmer, and Myanmar. Dan ini 45%. 45% aku ada darah Indonesia. 45%? Kok bisa gitu? Oh iya, karena di bawahnya ini masih ada Filipino Austronesian. Nanti aku bahas itu. Oke, kenapa di sininya ditulisnya aku cuman 45% Indonesianya, bukan berarti juga aku cuman setengah Indonesianya ya. Kita cek dulu. Ini aku apakah ada darah Thai, Khmer, apa Myanmarnya? Ternyata wow.
Alamak, Malaysia. Wow, kok bisa sih? Hah? Seriously? Oke, jadi yang paling atas memang masih Indonesia. Terus nomor 2-nya itu Malaysia. Jadi aku punya darah Malaysia, punya keturunan Malaysia gitu ya. Tapi aku nggak tahu ataupun nggak pernah dengar yang kayak orang tuaku ataupun saudaraku bilang kita ada keluarga di Malaysia gitu. Kalau orang-orang di kampung bapakku itu memang ada sebagian punya keluarga di Malaysia. Tapi kalau dari keluarga bapak ataupun ayahku, sepengingatku nggak ada yang bilang bahwa kita punya keluarga di Malaysia sana. Ini aku antara yang kayak bingung sama senang juga sih gitu loh, karena aku suka Malaysia juga. Malaysianya di mana ya? Nanti kita lihat. Ini kita Indonesia dulu. Tadi kan aku bilang kalau wait, kok gini ya? Di sininya dibilang, so you share DNA with 23andMe participant who most frequently report their ancestors were from the following 6 regions. Dari 6 daerah ataupun provinsi ini. Nomor satunya itu West Sumatra. West Sumatra, kok bisa West Sumatra ya? Atau mungkin yang kayak aku bilang tadi kan di awal, kalau orang tuaku yang kayak mereka itu kan tinggal di perbatasan Sumatera Utara sama Sumatera Barat. Dan itu sebenarnya secara administrasi sekarang itu masuk ke Sumatera Barat, walaupun dari dulu di sana sejak kampungnya itu dibuka, di situ orang-orang Batak Mandailing yang semuanya. Jadi mungkin berarti di sini maksudnya West Sumatera ini adalah kamu dari Sumatera Barat, tapi nggak ditulis juga di sini etnisnya apa. Karena kan di Sumatera Barat bukan cuma orang Minang aja. Yang aku bilang yang penduduk aslinya ya, penduduk aslinya di Mentawai itu orang suku Mentawai. Kemudian di tempatku itu terbagi dua, ada yang kayak Minang, kemudian ada yang Batak Mandailing. Tapi mungkin juga mungkin darah Minangnya mungkin, karena setahu aku dulu pernah ada perang Padri gitu. Ya pokoknya dari daerah Minang gitulah datang ke daerahku di Sumatera Utara yang sekarang di daerah Tapanuli, dan ada sebagian peperangan yang kayak konflik gitulah pokoknya. Jadinya ada ya mungkin ada juga lah kawin campur gitu. Bisa jadi juga ya mungkin ya. Ya ini baru lebih masuk akal. Di sini nomor 2-nya dibuat Sumatera Utara, karena kan Batak Mandailing. Kemudian nomor 3-nya Aceh. Nggak pernah sih aku dengar ada. Aku malah nggak punya keluarga di Aceh. Kemudian nomor 4 Sumatera Selatan, nomor 5 Jakarta, nomor 6 Jawa Barat. Ada burung. Ini kayaknya yang di bawah-bawahnya ini nggak terlalu kuat ya. Mungkin ya ada sedikit ataupun kuah-kuahnya gitu. Tapi yang jelas dia dari Sumatera Utara sama Sumatera Baratnya ini. Ini yang cukup menarik sebenarnya, ada Malaysia. Oke. Kakek buyutku di atasnya itu. Nanti kita bakalan lihat ya, ini yang kayak dari Malaysia ini tahun berapa mereka di sana. Ini makalahnya aku sukanya itu 23andMe daripada yang lain itu, karena di sini udah detail itu dari negara mana aja, kemudian dari negara satu itu dibuatnya provinsinya itu dari mana aja. Kemudian ada timelinenya juga yang kayak tahun berapa nenek moyangmu di sini, tahun berapa dia di sini, tahun berapa dia di sini gitu. Melaka. Aku pernah ke Malaka. Coba kita lihat yang 4 ini ya. Aku pernah nggak ke situ semuanya. Malaka aku udah pernah. Kemudian Johor. Aku kan dulu tinggal di Batam. Johor itu cuman seberapa naik kapal feri aja udah sampai. Kemudian Perak. Aku belum pernah ke Perak, sama Pahang aku belum pernah. So kalau yang kayak Malaka sama Johor ini memang dekat-dekatan ya negerinya. Berarti dalam kata lain aku punya darah Melayu dong. Oke, kita lihat yang lain. Nih, ini yang aku bilang tadi.
apa itu yang tadi? Aku langsung scroll ke atas. Oh, sumpah ini menarik yang tadi yang di bawah. Oke, tapi ini kita bahas yang ini dulu ya. Oh my god. Ini seru banget sumpah. Oke, ini kita bahas yang ini dulu. Ini aku ada 43%-nya itu Filipino and Austronesian. Dan bukan berarti juga aku orang Filipina ya. Karena di sini coba kita cek ya. Tapi kalau ini aku lihat Filipino and Austronesian itu nggak ada pilihannya di bawah. So that's mean I assume Filipino and Austronesian-nya itu maksudnya adalah Indonesia. Karena kan orang Indonesia itu sebenarnya juga dalam rumpun Austronesia. Jadi bisa dibilang aku adalah berapa nih berarti 43 tambah 45 berapa tuh? Sorry aku nggak tahu. Aku agak bego banget kalau masalah hitung-hitungan. 88% aku adalah orang Indonesia sama Malaysia. 45%-nya itu aku antara Indonesia sama Malaysia gitu ya, 45%-nya. Kemudian 43%-nya itu aku orang Indonesia. Sorry ya kalau aku ulang-ulang. Ini kita masuk yang aku bilang tadi yang ke ini nih. Wow. 0,2%. Jadi yang di sini dia bilang, siap ya. Aku punya keturunan Jepang. Yes, Jepang 0,2%. Ini memang kecil sih sebenarnya. Jadi ya kemungkinan yang kayak kuah-kuahnya gitu aja lah. Dan nanti kita bakalan lihat yang kayak tahun berapa nenek moyangku itu ataupun kakek buyutku itu dari Jepangnya. Dan kalau aku lihat di sini kalau 0,2% itu kemungkinan aku adalah generasi ke-6 sampai ke-7 dari kakek buyut-buyutku itu yang orang Jepang. So we'll see nanti ya tahun berapa dia lahir. Dekat nggak sih itu? Nantilah ya kita omongin, tapi I know agak bingung. Ini kemudian sisanya tadi kan tadi masih yang kayak 80 berapa persen gitu ya. 88% atau 89 lah let's say. Aku orang antara Indonesia sama Malaysia gitu. Kemudian sisa 1%-nya itu broadly East Asian, Asia Timur. Asia Timur itu yang kayak Jepang, ya make sense sih karena kan di sini di baratnya ada Jepang juga. Jepang, Korea, Taiwan, Cina, Mongolia itu masuk Asia Timur. Tapi ini secara umum ya, dan aku rasa yang memang juga orang-orang Indonesia itu pasti punyalah DNA yang segitu. Dan kalau 1% nggak terlalu dekat lah gitu ya. Tapi aku agak heran sih kenapa dia masuknya ke Jepang gitu loh. Karena yang aku gini loh yang aku bayangkan. Oke, satu Malaysia itu udah bikin aku ngerasa kok bisa gitu ya. Karena aku kan awalnya anggap aku 100% Indonesia. Kemudian kalaupun ada yang lain yang dari Asia Timur, kalau nggak Cina, kalau nggak Taiwan. Secara umum garis nenek moyang kita itulah yang kayak di Sumatera ini kan dari sana sebenarnya, kalau nggak dari Cina daratan, kalau nggak dari Taiwan gitu ke bawahnya. Dan aku agak heran aja kenapa bisa Jepang, gitu aja sih. Kita lihat ini di bawahnya itu kan masih 90% tadi ya, 90%. Ini aku ada Central and South Asian, Asia Tengah sama Asia Selatan. Wait, I don't think so. Agak kurang yakin aku yang kayak tapi ya mungkin ini cuman ya dikit gitu. No, oh god, wait. Hampir 10%. Oh my god. Wow. Hampir 10% aku adalah punya keturunan orang Asia Tengah sama Asia Selatan. Oh, ini ada detailnya. Oh wow. Oke, dari 9,8% tadi itu 7,6%-nya aku adalah Bengali and Northeast Indian. Did you hear that? Indian. Aku punya darah India dong. So kita tapi bentar deh. Tapi ini Northeast India ya. Northeast India, karena kan India itu sama kayak Indonesia ya.
ancestornya itu beda-beda. Coba aku cek dulu. Northeast India berarti utara timur. Apa tuh kalau bahasa Indonesianya? Antara utara sama timur. Oh, kayaknya yang kayak berbatasan sama Cina gitu nggak sih? Ke ujung-ujungnya Cina lagi. Wait, kita cek dulu ya. Oh, ini ada petanya. Ah, ya betul. Ya. Wow, Nepal. Masuk Nepal juga. Jadi walaupun dia bilang yang kayak di situ ditulisnya yang kayak Bengali sama Northeast India, tapi bukan sepenuhnya India juga. Wait, let me check. Nepal, oh ada Bhutan juga. Terus, oh Bangladesh, nih masuk Bangladesh juga. Karena kan Bengali tadi. Kemudian Northeast India. Northeast India ini apa nih? Coba aku lihat. Tapi kalau di petanya ini memang berbatasan sama Myanmar, sama Bhutan, sama Cina. Ini ada Mizoram, Tripura, Meghalaya, Nagaland. Wah, Nagaland. Aku sering lihat nih Nagaland ini. Jadi mereka secara fisik itu nggak seperti India kebanyakan yang kita lihat di TV. Kalau India kebanyakan yang kita lihat di TV itu kan yang kayak ada yang kulitnya gelap, terus matanya besar. Terus ada juga yang matanya besar, kulitnya putih gitu kan, yang arah-arah atas yang kayak wajahnya kayak Arab-Arab gitu. Itu kan India yang kita sering lihat di TV. Tapi India yang keturunanku ini ternyata bukan India yang itu. Ternyata dia India yang lebih oriental gitulah kalau dari fisiknya. Dia nggak terlalu Cina juga sebenarnya. Nih nanti bakalan aku taruh fotonya di sini ya. Kalau di Indonesia mungkin kayak orang-orang Dayak gitulah. Dan ada Bhutan ini negara sendiri ya. Sama Nepal juga. Nepal, I think I should be going to Nepal. Kayaknya aku harus pergi ke Nepal. Sama Bangladesh, jangan dilupakan ya. Nah mungkin karena itu juga nih, karena ada Bangladeshnya ataupun Bengalinya, kenapa kulitku ini gelap, cenderung gelap gini ya. Coba kita lihat yang lebihnya ya. Tadi kan cuma 7,6% ya aku Bengali sama Northeast India itu. Kalau yang 1%-nya ini 1,6%-nya ya, ini aku broadly Central and South Asian. Central sama South Asian itu kalau kayaknya Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan itu yang masuk Central kayaknya ya. Kemudian yang selatan ini mulai dari Pakistan mungkin ya. Pakistan, India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal. Ini aku masuknya. Jadi ya perpaduan antara yang kayak Arab, Cina, India. Oh, menarik. Jadi gimana tuh kalau menurut kalian dari wajahku? Nih, kalau aku ngerasa sih aku Batak ya. Punya pride tersendiri. Kita cek dulu yang dari tahun berapa ke tahun berapa gitu ya. Kan aku bilang tadi mana sini. Ini mungkin nanti bakalan aku cek juga di rumah lagi, ataupun nanti aku bakalan cek lagi di sini, terus aku nanti taruh kesimpulan karena agak pusing mungkin kalian mencerna apa yang aku bilang. Aku sendiri agak pusing, kayak agak kok bisa kayak gini, kok bisa kayak gini. Ini timelinenya. So you most likely had a parent, grandparent atau great grandparent itu yang 100%-nya itu orang Indonesia, Thai, Khmer atau Myanmar. Tapi yang kita udah lihat tadi ya bukan yang lain, tapi adalah Indonesia yang 100%-nya aku di tahun lahirnya mereka ya antara tahun 1900 ke 1960. Dan memang betul orang tuaku itu lahir 1960-an gitu. And kakek nenek buyutku mungkin ini lahirnya itu 1900-an ya. Aku nggak tahu persisnya kapan karena aku nggak ngelihat ataupun nggak ketemu sama kakek nenekku, bahkan aku nggak ketemu apalagi di atasnya. Dan Filipino Austronesian itu sama juga, makanya tadi aku asumsikan bahwa yang dimasuk Austronesian sama Filipino ini bukan berarti Filipina, tapi ya Indonesianya itu. Ini kita cek ke belakang lagi. Ini ada yang Bengali sama Northeast Indian tadi. So you most likely had a second great grandparent, ataupun ketiga, ataupun keempat, ataupun kelima. Dan kira-kira lahirnya dia bilang tahun 1780
sama 1870 kira-kira lahirnya. Kakek buyut-buyutku itu di sana, di perbatasan antara Bangladesh, Nepal, Cina, sama Myanmar, sama India, perbatasan itu ya. Mereka lahirnya di situ antara 1780 sama 1870. Berarti itu kalau masih hidup berapa tahun tuh? 245 tahun atau 145 tahunan gitu. Nggak mungkin lah 145 tahun ya. Mungkin yang 245 tahunan ini kali, atau mungkin 200 tahun kalau dia masih hidup ya. So it's mean nggak terlalu jauh juga ya. Iya nggak sih? Kalau misalkan dia ini udah yang paling tuanya nih, yang paling tuanya. Kalau misalkan dia hidup, dia umurnya sekira 245 tahun, paling tua. Kalau paling muda, itu dia umurnya sekira 145 tahun. Berarti nggak terlalu jauh. Kayaknya aku harus tanya lagi deh sama tanteku yang sekarang, karena orang tuaku kan udah meninggal kedua-duanya. Kemudian yang ini, yang Jepang tadi, dia bilang itu kira-kira lahirnya tahun 1720 sama 1810 katanya. 300 tahun yang lalu, atau ya mungkin 250 tahun yang lalu, kakek buyut atau nenek buyutku itu adalah orang Jepang. Begitulah kira-kira. And then ini apa nih? Kayaknya kita nggak bakalan bahas yang ini ya, yang bahas yang kayak sifat-sifat aku nanti bakalan punya kebotakan atau enggak, karena nanti bakalan panjang banget videonya. Alright, so aku udah baca-baca semuanya. Di sini belum secara full juga ya. Aku bacanya itu yang ancestor ini aja. Kesimpulannya, aku itu 88% adalah orang Indonesia sama Malaysia. Tapi lebih besar ke Indonesianya, karena di Malaysianya ini masih dibagi lagi di antara perbatasan Nepal, Bangladesh, kemudian India Utara Timur itu, sama Cina, sama Bhutan, perbatasan itu. Aku punya DNA 7,6%. Kemudian aku punya DNA Asia Tengah. Asia Tengah ini termasuk yang negara-negara Tantan itu, Kazakhstan, Tajikistan, segala macam. Itu kemudian Asia Selatan termasuk Pakistan, Sri Lanka, India. Semuanya itu ya, aku punya 1,6%. Untuk Japanese ini aku bisa dibilang nggak masuk karena cuma 0,2%. Kakek neneknya udah yang kayak lama banget, udah 200 tahun yang lalu. Yang paling kuat intinya aku punya darah Indonesia sama Malaysia. Dan berarti kesimpulannya aku adalah orang Indonesia and Malaysia secara umum.